Baik, jadi di sini saya izin menggunakan boneka sebagai probandus karena di sini saya tidak menyiapkan probandus sebelumnya. Baik, di sini saya akan memulai pemeriksaan. Om Swastiastu, perkenalkan saya Dr. Otarisa, dokter Yoga pada sore hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Budi. Baik, Bapak Budi usianya berapa? 55 tahun. Kalau boleh tahu Bapak alamatnya di mana ya Pak ya? Saya tinggal di Denpasar, dokter. Lalu untuk kerjanya Bapak bekerja sebagai apa? Sebagai supir. Kalau boleh tahu apakah Bapak sudah menikah atau belum? Sudah menikah. Baik Bapak, jadi di sini ada yang bisa saya bantu. Saya mengalami sesak dokter. Untuk sesaknya ini sudah sejak kapan Bapak? Sejak 3 hari yang lalu. Apakah terdapat keluhan lain Bapak? Saya juga mengalami sakit kepala. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Saya memiliki riwayat penyakit hipertensi sejak 10 tahun yang lalu. Lalu untuk di keluarga, mohon maaf, apakah Bapak rutin melakukan pengobatan untuk penyakit hipertensi ini? Saya tidak rutin melakukan pengobatan dokter. Baik, untuk di keluarga Bapak sendiri, apakah ada yang memiliki riwayat penyakit yang sama ataukah penyakit lainnya? Bapak saya memiliki riwayat penyakit jantung. Baik Bapak, jadi di sini saya perlu melakukan pemeriksaan advance cardiorespiratory, di mana pemeriksaan ini terdiri dari pemeriksaan jugular venous pressure atau pengukuran tekanan vena jugularis dan juga pemeriksaan X-ray. Nah di sini pada pemeriksaan ini saya akan minta Bapak untuk melepaskan pakaian atas Bapak untuk diperiksa. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, silakan Bapak untuk berbaring di bed dan melepaskan pakaian atas Bapak. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Nah baik, di sini Bapak sudah berbaring di bed, di mana di sini untuk posisi berbaringnya itu adalah dengan posisi sudutnya itu 30 derajat ya Bapak ya. Lalu kemudian di sini saya mohon kepada Bapak untuk memiringkan kepala Bapak ke arah kiri karena di sini lalu kemudian di sini saya akan melakukan penekanan dari angulus mandibula ke bawah, di mana ini untuk arahnya itu berlawanan. Lalu kemudian saya akan melakukan penekanan dan kemudian melepaskannya dan melihat apakah terdapat pulsasi, di mana untuk terdapatnya pulsasi itu merupakan titik kolaps. Nah dari titik kolapsnya itu kemudian saya akan memproyeksikannya dengan penggaris ke angulus sterni. Baik, silakan Bapak untuk kepalanya dimiringkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan penekanan dari angulus mandibula ke bawah. Baik, jadi di sini terlihat titik kolapsnya, lalu kemudian di sini akan saya proyeksikan ke angulus sterni dengan menggunakan dua penggaris. Baik Bapak, jadi di sini didapatkan hasil untuk pengukuran JVP-nya itu adalah 9 cm, di mana untuk normalnya itu adalah kurang dari 8 cm, di mana jika lebih dari 8 cm itu menandakan adanya suatu gangguan yaitu peningkatan tekanan vena jugularis Bapak. Baik, selanjutnya itu adalah saya akan melakukan interpretasi X-ray Bapak, di mana untuk interpretasi X-ray ini saya akan menginterpretasikan hasil dari foto ronsen toraks Bapak tadi. Di mana di sini saya akan menginterpretasikannya Bapak ya. Permisi Bapak. Nah baik Bapak, jadi di sini dari hasil X-ray tadi kita di sini untuk X-ray-nya itu sendiri di sini untuk markernya itu tidak terdapat marker baik berupa R atau L, dan di sini untuk proyeksinya itu di sini juga tidak terdapat marker proyeksi, tapi di sini dapat kita ketahui bahwa untuk proyeksinya itu adalah anterior posterior. Nah, lalu di sini juga kita akan melihat kualitas dari pencitraannya itu, di mana di sini kita dapat melihat kedua kafum toraks itu, di mana di sini untuk apex dan sinus costophrenikusnya itu dapat terlihat. Lalu kemudian kita juga akan menilai inspirasinya, di mana untuk inspirasinya itu cukup, di mana di sini untuk diafragma itu setinggi kosta 9. Lalu di sini juga untuk kesimetrisnya ini simetris karena walaupun vertebra thoracalis itu sejajar atau simetris dengan sendi sternoclavicularis. Lalu kemudian di sini juga untuk kualitasnya itu bagus dikarenakan dapat terlihat torakal 1 sampai 4. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan lanjutkan dengan melihat bentuk jantung Bapak, di mana di sini untuk bentuk jantungnya itu yang normal itu ada bentuk jantungnya itu seperti pir, jambu ataupun alpukat. Tapi di sini itu untuk bentuk jantungnya itu terlihat seperti oval, di mana ini merupakan bentuk yang abnormal. Lalu kita akan lanjutkan dengan interpretasi dari apakah terdapat perbesaran jantung atau tidak, di mana di sini kita dapat menarik garis khayal dari linea midsternalis, lalu kemudian kita akan memproyeksikan garis ke arah lateral kiri dan kanan, di mana untuk yang ke arah
kanan itu akan kita sebut T1, lalu kemudian ke arah kiri kita akan sebut dengan T2. Nah, di mana di sini jika T1 itu ditambahkan dengan T2 itu merupakan diameter transversal jantung. Lalu kemudian di sini diameter transversal jantung tersebut akan kita bagi dengan diameter transversal torakal. Diameter transversal toraks. Nah, di mana di sini T1 ditambah T2 itu jika dibagi dengan diameter transversal toraks itu akan kita kalikan 100%, di mana jika hasilnya itu kurang dari 50% itu berarti tidak terdapat kardiomegali, di mana ukuran jantungnya itu normal. Dan jika lebih dari 50% itu artinya menandakan adanya kardiomegali. Nah, di mana di sini saya tidak dapat melakukan pengukuran dikarenakan rasionya itu tidak sama dengan rasio ronsen aslinya. Sehingga di sini tapi dari kesannya ini merupakan kesan kardiomegali dengan hasil T1 ditambah T2 dibagi dengan diameter transversal toraks itu lebih dari 50 dan kali 100% itu lebih dari 50%, sehingga kesannya itu kardiomegali. Nah, setelah itu akan kita lanjutkan dengan penilaian pinggang jantungnya. Nah, di mana di sini dapat kita lihat untuk pinggang jantungnya itu melengkung bentuknya. Lalu kemudian di sini kita akan melakukan penilaian segmen jantung. Nah, di mana di sini untuk segmen jantung ini untuk atrium sinistra, atrium dexter dan ventricle dextranya itu terlihat normal, dan namun di sini untuk ventricle sinistranya itu mengalami pembesaran. Nah, di mana untuk pembesarannya ini dapat kita lihat dari apex cordisnya itu, di mana apex cordisnya ini terlihat kesannya itu tertanam. Baik, selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan knop aorta, di mana untuk knop aortanya ini kita itu akan menilai dari aorta dan menilai aortanya itu, di mana di sini kita dapat menarik garis khayal juga dari lineament sternalis ini ke arah lateral kiri dan kanan, di mana untuk yang ke arah kiri itu kita akan sebut dengan A2, dan untuk yang ke arah kanan itu kita akan sebut dengan A1. Nah, di mana di sini jika A1 ditambahkan dengan A2 itu lebih dari 4 cm itu menandakan adanya dilatasi aorta, dan jika kurang dari 4 cm itu normal ya Bapak ya. Lalu kemudian di sini untuk elongasi aorta itu sendiri, di mana jika jarak batas atas dari aorta itu dengan ujung dari ujungnya dari klavikula itu kurang dari 2 cm, sehingga itu menandakan adanya elongasi aorta. Nah, selanjutnya yaitu ada pemeriksaan hilus, di mana untuk hilus atau RDPA ini, di mana untuk hilusnya itu normal, di mana untuk yang kiri itu lebih tinggi daripada yang kanan. Lalu kemudian untuk RDPA-nya itu sendiri itu jika lebih dari 17 mm itu artinya terjadi perbesaran. Lalu kemudian selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan corak bronkofaskular, di mana untuk corak bronkofaskular ini jika lebih dari sepertiga lapang paru, jika lebih dari sepertiga lapang paru itu menandakan adanya peningkatan corak bronkofaskular. Namun di sini untuk corak bronkofaskular itu terlihat normal. Selanjutnya itu ada pemeriksaan parenkim paru, di mana untuk parenkim paru ini jika terdapat perkabutan itu menandakan adanya edema paru. Namun di sini tidak terdapat perkabutan sehingga normal. Lalu kemudian selanjutnya kita akan melihat dari sinus costophrenikusnya ini, di mana di sini untuk sinus costophrenikusnya ini terlihat lancip ya Bapak ya. Di mana di sini jika tidak lancip itu menandakan adanya efusi pleura. Nah, selanjutnya di mana di sini jika saya simpulkan untuk kesannya itu di sini terdapat kesan kardiomegali dengan perbesaran ventricle sinistra. Nah, baik Bapak, jadi untuk pemeriksaannya itu sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu? Mungkin bisa diulangi lagi dokter dari JPP-nya. Dan untuk kesan X-ray-nya. Baik Bapak, jadi di sini baik Bapak, jadi di sini untuk pemeriksaan JPP-nya itu, di sini untuk hasil JPP-nya itu didapatkan hasil 9 cm. Lalu kemudian di sini untuk X-ray-nya itu sendiri didapatkan kesan kardiomegali dan juga perbesaran ventricle sinistra. Nah, di mana di sini ini terdapat hipertrofi dari ventricle sinistra yang mungkin disebabkan oleh hipertensi yang Bapak derita selama 10 tahun ini. Di mana di sini saya menyarankan kepada Bapak untuk rutin berobat.
untuk rutin melakukan pengobatan hipertensi, karena di sini dari pemeriksaan vital sign sendiri itu untuk tekanan darah Bapak itu dapatkan 170/100, nadinya itu 98 kali per menit dengan respiratory rate-nya itu 26 kali per menit. Nah, baik Bapak, dan di sini saya juga merekomendasikan kepada Bapak untuk melakukan pemeriksaan penunjang, dan di sini akan saya konsulkan ke dokter spesialis jantung. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Tidak, dokter sudah cukup jelas. Baik Bapak, semoga lekas sembuh.